saya mengakhiri forum ini. Sekali lagi jangan lupa dengan saya Hartono dari fraksi Partai Gerindra mewakili wilayah Dapil Jatim 9, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek. Ya. Halo Emor, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar kali ini. Dan pasti ada di bulan-bulan tertentu tuh kamu lihat baliho-baliho gitu kan. Masa reses anggota DPR, nggak tahu itu DPRD, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai DPR RI kan. Tapi aku yakin masih banyak kamu yang bingung, reses ini ngapain toh? Lah, daripada kita bingung bareng-bareng ya kan, tak datengin langsung pakarnya. Sudah ada Pak Hartono dari Komisi C DPR Jawa Timur Pak ya. Oke. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Ini kayaknya agenda padat. Terima kasih loh Pak. Udah sempat main ya ke podcast Suara Rakyat ya Radio. Ya, terima kasih. Pak, kalau kita bilang soal reses Pak ya, itu kan memang kalau banyakan orang taunya dari baliho-baliho Pak. Itu sebenarnya ngapain Pak? Reses itu ngapain sebenarnya? Yang pertama saya konfirmasi dulu ya. Saya tidak pernah pasang baliho untuk reses itu. Wih, berarti bukan majenengan berarti Pak. Iya. Yang pertama begini saya sampaikan ya. Reses itu agenda resmi kedewanan. Oke. Ya, jadi waktu yang memang disediakan khusus biasanya 1 tahun itu 3 kali. 3 kali. Kemudian setiap kalinya itu ada 8 hari kita waktu reses. Oke. Dengan untuk yang pengalaman kita tahun ini setiap kali reses itu kita 6 titik. Jadi setiap kali reses jadi ada 8 hari itu dikasih waktu untuk reses 6 titik. Wow. Nah, dan ini untuk wilayah saya Mas. Betul. Ini mungkin pendengar atau pemirsa bisa bayangkan ya. Wilayah saya itu ada di Jatim 9, itu meliputi Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek. Oh, boleh Pak. Pol Mas. Ya apa bagi waktunya Pak? Cukup ini Pak. Ada model darat, laut, udara, ada semua ini. Masalahnya kayak cakupannya itu luas banget loh Pak. Ya. Nah, ini reses itu adalah agenda resmi kedewanan untuk turun ke lapangan mendengarkan aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa menjadi program-program di DPRD Jawa Timur. Oke. Jadi tujuannya itu. Jadi agar kita tahu betul apa yang ada di masyarakat, mendengarkan langsung, tidak hanya katanya-katanya, tapi datang langsung ke lokasinya, kita dengar dari masyarakat langsung. Kemudian itu yang nantinya akan kita ramu, kita bawa menjadi aspirasi di DPRD Jawa Timur. Tapi dengan cakupan daerah dapil yang sakmono mboe, Pak ya harus dipilah dan dipilih. Lah ya itu, waktu 8 hari Fadar ngitungnya secara kasar aja Pak ya. Angel loh Pak. Gimana tips and triknya nih Pak? Ya, yang pertama kita jelas tidak bisa sendiri Mas. Oke. Saya ada tim, kita anggota sini kan punya 2 tenaga ahli ya. Tenaga lagi satu yang biasanya ikut saya Mas Husain ini, kemudian ada lagi satu yang memang saya taruh di dapil. Oke. Kalau saya tidak di tempat, dia yang mengkoordinasi tim di lapangan. Nah, sebelum hari reses itu dilakukan, kita sudah memilih dulu tempat-tempat yang kira-kira akan kita datangi di mana. Nggak mungkin kan kita akan meratakan semua, nggak mungkin. Lah, ya itu. Tapi setidaknya kita ingin mendatangi yang menjadi model. Misalkan kawasan pantai, kita ambil sampel desa mana yang kita ambil. Kemudian nanti kawasan sedikit perkotaan kita ambil di mana. Kawasan desa yang pertanian di mana. Ini kita petakan. Setidaknya kalau kita belum bisa mencakup semua wilayah, tapi mewakili wilayah-wilayah itu. Itu dia. Jadi karena kalau harus semua rata, bukan nutup jelas Pak ya. Dengan cakupan segitu luasnya. Tapi di sisi lain Pak ya, masyarakat itu kadang kalau dimintai aspirasi acara-acara demikian gitu, mikirnya pertama, alah seremonial tok. Nah ini gimana caranya memahamkan bahwa mereka ini tuh enggak seremonial tok, pripun Pak? Ya memang ini sebelum reses itu dimulai, kita pendekatan dulu. Jadi tidak tiba-tiba langsung ada undangan reses, tidak seperti itu. Tetapi ada beberapa tokoh di wilayah tersebut, kita penjelasan
nanti kurang lebih cakupannya seperti ini, silahkan nanti diundang kira-kira yang bisa mewakili permasalahan warga siapa, tidak di sana. Sehingga ketika datang betul-betul hubungan itu kan harus timbal balik. Betul. Jadi reses itu kan sebenarnya waktu yang disediakan pemerintah melalui anggota DPRD agar masyarakat bisa menyampaikan langsung aspirasinya, agar tahu betul ketika nanti dia menyampaikan, kemudian nagihnya kemana. Itu kan. Ya. Ya, biar mereka langsung kalau gitu kalau kan. dia hanya sekedar ngomong di media atau apa kan ya sudah angin lalu. Tetapi kalau misalkan menyampaikan ke saya, suatu saat pasti saya ditagih, Pak yang dulu disampaikan bagaimana itu. Makanya reses itu saya kira sangat penting bagi masyarakat agar apa yang menjadi permasalahan itu betul-betul didengar dan masuk menjadi pembahasan di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berarti masih jadi satu program yang paling efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ya saya kira reses sangat penting dan kita berharap ke depannya tidak hanya titiknya harusnya ditambah, tidak hanya 6 titik, mungkin bisa diperluas titiknya agar jumlah aspirasi yang bisa kumpulkan lebih banyak. Nah ya itu sih Pak, karena vendor mikirnya kayak gini, kalau dengan titiknya panjenengan yang begitu banyaknya Pak ya, jelas kurang. Tapi coba tak kecilkan ya, Surabaya nggak kurang loh Pak, masih tetap kurang loh Pak. Iya pasti kurang. Berarti memang perlu penambahan titik sih ya Pak, karena satu metode yang paling efektif itu masih reses ini gitu. Partisipasi cuman ya begini Mas, ditambah titiknya itu plus minus bagi kami. Apa tuh Pak? Ya, apa tuh Pak? Plusnya itu kita akan menjangkau masyarakat lebih luas, itu plusnya. Minusnya Mas, reses itu tidak ada anggaran untuk uang transport, tidak ada. Tapi kalau kita mendatangkan masyarakat kok yang tiba ternyata jauh, mereka juga meninggalkan pekerjaannya, Arab gak ngawai transport gak mentolo Mas. Betul Pak, sangat nolak ya. Apalagi mereka kan yang kerja malam jadi harus izin gitu kan. Nah ya ini makanya mau nggak mau ya reses itu sebenarnya bagi anggota dewan seperti kami itu ya plus minusnya di situ. Tak kira itu ada anggaran dari APBD loh Pak. Anggarannya anggaran makan sama anggaran makminnya ada. Ya, tapi anggaran transport tidak ada. Berarti kalau dapat itu dari panjenengan itu? Kurang lebihnya begitu. Wow. Jadi kalau ditambahin titiknya rodok mikir makanya ya. Iya. Makanya begitu Pak dari bilang harus ditambah titiknya. Plus minus apa minusnya? Ternyata itu ya masalahnya Pak ya. Padahal partisipasi masyarakatnya tinggi kalau kita bicara reses. Lumayan. Jadi saya cukup excited dengan kondisi masyarakat di dapil saya. Jadi ketika ya dari anak mudanya, kemudian kalangan yang sesepuhnya pun juga lumayan responsif ketika kita datang. Ya, jadi mulai menyampaikan aspirasinya, harapan-harapannya. Nah, sekali lagi sebenarnya urusan ini kan kembali kepada individu masing-masing anggota. Bagaimana melakukan komunikasi dengan masyarakat. Jadi ya saya yakin kalau hanya sekedar kalau datang sebagai pejabat mungkin akan berbeda. Tapi saya tidak pernah mendapatkan posisi sebagai pejabat. Jadi saya hadir di tengah mereka, menjadi bagian dari mereka. Ya kita ngobrol biasa Mas, tidak ada seremonial yang khusus, tidak ada. Bahkan karena begini. Kalau kita forumnya itu forum yang sangat formal itu enggak keluar Mas. Izin mereka ya, malu sungkan. Suruh ngomong tuh enggak ini. Nah, makanya keluar, ya. Kadang kita pancing dulu sebelum kita mulai itu ngobrol-ngobrol ringan dengan mereka. Nah, baru ketika nanti saya memulai acara menyampaikan, loh, tadi kan saya sempat ngomong-ngomong, bagaimana yang tadi gimana jelasnya tadi ya. Kita tawarin mereka untuk kembali menyampaikan apa yang tadi diomongkan informal tadi. Nah, jadi kan kesannya ini tidak menunggu tanya jawab seperti itu. Memang masyarakat tuh kalau ditodong harus speak up pasti kayak gitu masalahnya Pak. Berarti memang butuh inovasi dalam tanda petik ya. Nggak bisa reses cuman dibikin kayak acara formal gitu ya. Kadang saya inovasi dikit. Gimana tuh Pak? Nanti yang saya tanya, saya kasih rokok atau kasih sarung. Itu pancingan. Iya sih, bukan apa ya, tapi masyarakat ikut meramaikan juga. Kadang teman-teman kan, wah saya pengen sarungnya, pengen rokok. Ya ini sebagai motivasi aja, karena mereka mau ngobrol biar biasa lah dengan kita. Iya, biar nggak dipendem gitu ya. Tapi habis reses misalkan ya Pak ya, mereka sudah unek-uneknya udah keluar nih. Ngawalnya pripun Pak? Apa nggak susah ngawalnya Pak? Iya. DPR itu kan fungsinya, kalau kita bicara fungsinya satu, itu fungsi pengawasan.
Yang kedua adalah fungsi penganggaran bersama DPR, bersama eksekutif. Yang ketiga fungsinya fungsi legislasi atau pembentukan perda. Ya. Nah, di sini berkaitan dengan fungsi anggaran. Nah, setiap seperti ini awal-awal tahun nanti, yang ini sudah bulan-bulan ini ya. Ini kita sudah mulai menyiapkan nanti apa yang kita dengar selama ini di masyarakat, nanti kita konfirmasi lagi pada saat riset, kita rumuskan menjadi usulan program. Misalkan begini. Di sini itu Pak, masyarakatnya sulit untuk ekonomi sulit bergerak. Kenapa? Kita mau jual ini ke pasar, misalkan jalannya rusak. Nah, ini kegangguan di sana. Berarti yang prioritas menjadi permasalahan apa? Oh, jalan Pak. Jalan. Nah, jadi mungkin pembangunan jalan salah satunya menjadi aspirasi yang akan kita bawa. Kemudian ada yang lainnya lagi. Ada jalannya rusak, iya. Kemudian di sana seringkali kekurangan air. Nah, itu kalau dua-duanya kita menuju sudah mungkin, yang lainnya berat ya. Maka mana yang prioritas dulu. Nah, ini mereka menyampaikan, itu akan menjadi catatan usulan kami, dan itu nanti akan kita sampaikan kepada eksekutif. Karena kita tidak bisa mengawal sendiri ini, kan kita itu hanya sebagai menyampaikan aspirasi. Iya, betul. Kemudian eksekutif. Nah, ketika aspirasi sudah disampaikan, kemudian sudah dievaluasi oleh eksekutif, kita tinggal menunggu. Apakah betul-betul nanti terrealisasi atau tidak, itu kewenangan ada di eksekutif. Kita hanya bisa melakukan pengawasan di sana. Jadi memang prosesnya panjang ya Pak War ya, gak bisa segampang itu, gak bisa langsung set-set. Dan mohon maaf untuk masyarakat semuanya, jika mungkin kali ini ada usulan ternyata kemarin sudah disampaikan belum terrealisasi, ya kita nanti tunda tahun berikutnya. Karena yang usul banyak, anggarannya terbatas. Yang usul banyak, anggarannya terbatas. Jadi semakin menarik kan, udah mulai terjawab kan rasa itu apa? Jangan kemana-mana, makanya ya Pak War, tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi ya Pak War, masih di podcast Suara Rakyat sama Vanar dan Pak Hartono. Masih ngomongin soal reses Pak. Tadi kan Pak Hartono ada cerita harus dibagi, skala prioritasnya kan beda-beda. Milihnya gimana Pak? Wah, yang ini prioritas nih, yang ini nanti dulu nih. Milihnya pripun Pak? Ya, jadi yang pertama ya pasti dari sekian banyak usulan kita akan lihat di mana titik-titik yang menjadi prioritas. Ya, yang jelas memang saat ini ketika ada usulan masuk itu semuanya saya tampung Mas. Baik dulu yang milih saya maupun tidak milih saya. Karena judulnya menjadi wakil rakyat itu mewakili semuanya, tidak hanya mewakili yang dulu nyoblos saya. Gak boleh gitu Pak ya. Harus semua ya. Tetapi ketika usulannya tidak penuh, misalkan usulannya tidak mencukupi, jumlah anggarannya nggak mencukupi, usulannya banyak, maka akan kita buat prioritas. Yang dulu memang menitipkan aspirasinya melalui partai yang di mana saya berada, nyoblosnya saya, di mana suara saya banyak di sana, maka prioritas utama. Karena memang dulu dia menitipkan ke saya. Di tempat yang lain yang mungkin suara anggota yang lain bilang, ya biar diusung oleh anggota lain. Jadi makanya saya dulu waktu kampanye sampaikan, setiap suara yang saya peroleh itu nanti akan kita kawal untuk ini aspirasinya. Kita akan fokuskan, akan prioritaskan untuk mengawal aspirasi di mana suara-suara saya banyak di sana. Sudah di disclaimer di depan. Biar meskipun kita tetap bisa menerima semuanya, tidak hanya yang dulu nyoblos saya. Ya. Semuanya ditampung dulu. Cuma nanti harus dipilih dan dipilah gitu Pak ya. Itu yang pertama itu ya. Yang kedua, tetap kita lihat kondisi umumnya di masyarakat. Kalau memang kita lihat kondisi, kan kita datang ke sana. Kita datang ke sana, kalau memang kondisinya memang krusial, itu ya kita meskipun di sana saya misalkan tidak suara, tetap kita lihat kondisi lapangan itu menjadi prioritas juga. Ketika memang di lapangan, wah nggak iso ini harus gitu. Harus, karena kita kan bisa melihat langsung. Kalau kita hanya menerima laporan kan beda. Kalau reses kan kita datang langsung. Itu dia. Dan reses itu tidak bisa diwakilkan. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi reses itu anggota harus hadir di sana. Jadi tidak bisa diwakilkan. Ya. Jadi harus lihat langsung kondisinya kayak gimana supaya ngambil kebijakannya, ngusulinnya bisa pas gitu. Ya. Ada yang pernah sukses story-nya nggak Pak Hartono? Yang dimau masyarakat, panjenengan dorong, jadi barangnya. Ada nggak Pak?
Ya, yang kalau wujudnya langsung berupa anggaran APBD langsung, saya kan jadi anggota kan baru setahun, Mas. Artinya saya mulai menjalankan reses ini kan di 2025. Program 2025 itu sudah diusulkan oleh anggota yang dulu. Jadi usulan saya yang kemarin itu akan dilaksanakan di tahun 2026. Nanti di awal tahun 2026 kita akan menjalankan membuat usulan lagi untuk 2027. Itu usulan pertama gitu. Namun demikian kita juga sudah begini, sudah menjalankan kegiatan meskipun wujudnya belum langsung berupa kegiatan pembangunan di sana, tapi setidaknya kita punya kegiatan rutin kunjungan dapil misalnya. Itu kan kunjungan rutin yang diberikan hak pada anggota. Kita datangi, Mas. Jadi ke mereka itu selain kita bicara bicara usul aspirasinya apa, tapi kita datangi ke mereka itu untuk menyiapkan lebih dulu. Yang namanya usulan program itu kan tidak bisa tiba-tiba kita usulkan langsung datang. Betul. Karena ini menyangkut APBD, maka satu harus dipersiapkan, yang kedua nanti itu diusulkan, yang ketiga nanti direalisasikan kan itu. Terakhir dipertanggungjawabkan. Ya, ketika membuat persiapan ini, mereka kan tidak bisa tiba-tiba membuat proposal atas nama si A langsung usul buat ini kan tidak bisa begitu. Harus berjenjang. Ada lembaganya. Lembaga misalkan sekarang itu kan aturannya semakin ketat. Jadi lembaganya harus pengesahan Kumham. Kalau dulu kan hanya Pokmas ditandatangani camat selesai. Sekarang harus Kumham. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang fiktif-fiktif ya, itu ya. Makanya kita pastikan sejak awal itu sebelum usulan ini kita mulai jalankan jauh-jauh hari kita datangi mereka. Kalau memang ke depan mau ada aspirasi yang mau disampaikan ke kami, tolong siapkan dulu lembaganya. Apakah menggunakan kelompok masyarakat yang berbadan hukum, apakah menggunakan yayasan, koperasi, atau nanti menggunakan bantuan desa, bantuan keuangan desa. Ini kita sosialisasi mereka agar nanti gini, menyampaikan usulan hanya sekedar proposal biasa atas nama kelompok pemuda ini, tapi tidak ada legalitasnya. Wah itu. Nah, ketika ini disampaikan, saya sampaikan, Mas, ini kalau saya bawa pun pasti tertolaknya karena tidak ada lembaga. Itu mereka merasa gelo. Kok begini, kok nggak saya usul nggak diterima. Loh, itu bukan saya, kita yang buat aturan. Yang membuat aturan itu adalah dari pemerintah, eksekutif membuat aturan. Nah, kalau itu sudah ada disiapkan, saya menyiapkan tim untuk membantu komunikasi dengan mereka. Kira-kira yang dibutuhkan apa saja, apakah ini datanya sudah layak belum. Ini saya siapkan tim untuk membantu verifikasi awal, agar nanti kalau sudah diusulkan tidak ada penolakan-penolakan. Karena kalau nggak gitu gelo ya, kasihan. Betul. Gitu, ya. Sudah jauh-jauh mengusulkan, sudah menyiapkan, ternyata persiapan ngarung ngurus sudah nggak nututi lagi. Ya. Kan kasihan. Ya. Padahal sebenarnya bukan salah panjenengan loh, Pak. Ya. Pak. Aturannya memang kayak gitu ya, Mawar ya, apalagi kan. Tapi kadang masyarakat kan nggak tahu itu. Ini tahunya pokok usulanku ditolak. Ya, padahal nggak nolak. Cuman regulasinya harus demikian gitu kan. Betul. Kalau dari masyarakat ke panjenengan, Pak Fanda, rasa clear. Yang saya mikirnya agak rada angel, Pak. Dari panjenengan ke eksekutif loh, Pak. Itu apa nggak berat, Pak? Kan kebutuhan ya banyak kan Pemprov itu kan. Ya, sebenarnya begini, Mas. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur gini. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi dan pusat. Ini sebenarnya alokasinya secara umum sebenarnya sudah ada pengalokasian. Nah, contoh saja untuk pemberdayaan usaha kecil. Anggaran APBD provinsi itu sebenarnya kalau kita mengacu pada pemberdayaan UMKM itu kita hanya boleh menyentuh usaha kecilnya. Kalau usaha mikro itu kewajiban di pemerintah kabupaten kota sebenarnya. Nah, tetapi kondisinya sekarang di masyarakat itu kan kebutuhan itu besar sekali. Ekonomi untuk dibangkitkan di sana besar sekali biayanya. Jelas pemerintah kabupaten kota kekurangan biaya untuk itu. Sedangkan kalau itu kita alirkan dari APBD provinsi, salah sasaran. Nggak boleh juga, nggak boleh. Nah, karena itu kita perlu menyiasati, bukan melanggar ya, menyiasati. Kalau memang nggak bisa lewat anggaran resmi, bantuan
usaha mikro, ya kita mensiasatinya dengan bantuan sosial. Oke. Bantuan sosial, sosial kan memang tujuan untuk masyarakat kecil. Yes. Tetapi kita kawal peruntukannya memang untuk usaha, bukan hanya seperti BLT, bukan. Tapi untuk mereka yang punya usaha. Berarti kita kawal. Nah, ini kejelian anggota sih sebenarnya. Untuk mensiasati hal-hal seperti itu. Karena kalau hubungan dengan eksekutif itu kan juga terkendala. Sebenarnya bukan rumit yang gimana, tapi kan aturannya kadang demikian gitu loh. Nggak bisa di-bypass kan, atau begini juga, kalau memang lewat itu mungkin belum bisa, kita bisa menggunakan bantuan keuangan kabupaten atau bantuan keuangan desa. Oh bisa? Jadi bisa. Jadi kita menyalurkan kegiatan melalui bantuan keuangan ke dinas di kabupaten bisa. Jadi misalkan tidak langsung ke masyarakatnya, tapi ke dana turun ke pemerintah kabupaten, nanti dari sana itu yang akan distribusi ke bawah. Jadi memang sebenarnya jalurnya banyak, tapi anggotanya harus jeli memang ya. Wih, tuh kan kalau kamu bilang anggota DPR kerjanya apa abot, gengs. Ternyata berat dong. Karena kalau salah ini korupsi kan tidak hanya masalah mengambil uang atau mencuri. Itu dia. Tapi kesalahan penata usaha ini kan bisa menjadi masalah juga. Kerugian negara muncul. Betul. Gitu kan. Ya. Nah kan, clear kan kalau dibilang kerjanya apa, rumit ternyata, angel ternyata. Pak Hartono luar biasa sih ini, Pak. Tapi di sisi lain, Pak, ya kan pasti kan ada yang nggak bisa goal, Pak. Aspirasi masyarakat itu kan nggak bisa goal. Biasanya kalau udah kayak gitu orang itu pasti ngomongnya, "Halah, aspirasiku cuma ada di atas kertas tok, ini nggak jelas." Nah, itu pripun gitu, Pak. Iya, satu sisi ada dua pendekatan yang kita lakukan untuk semacam itu, dan itu sangat potensi untuk terjadi. Yang pertama, ketika saya membawa aspirasi itu, saya sampaikan bahwa saya akan mengusahakan maksimal, tapi saya tidak menjanjikan hasilnya. Oke. Yang pertama, klausul pertama saya pada saat itu saya sampaikan itu pasti. Saat membawa usulan saya sampaikan itu pertama. Tetapi saya pasti akan usaha maksimal bahwa supaya ini bisa masuk melalui perjuangan nanti kita sampaikan di fraksi, kita sampaikan juga di komisi, kita sampaikan juga pada saat di paripurna. Nah, ini melalui suara kita kan kita bisa menyampaikan itu. Nah, terus itu dari sisi masyarakat. Sisi yang kedua dari sisi pemerintah atau eksekutifnya. Ketika kita sudah mengusulkan, usulan ini kan prosesnya kan panjang. Betul. Prosesnya panjang. Ada fase evaluasi dan seterusnya. Ketika mencapai pada evaluasinya, oh ini secara kelengkapan oke sudah. Ini harapan kita itu ada informasi yang perkembangannya ini, perkembangan prosesnya ini kita diinformasikan. Nah, kita berharap begitu. Betul. Agar eksekutif memberitahukan jika ternyata usulan ini meskipun sudah tervalidasi sampai akhir lengkap dan bisa masuk, itu kita mohon informasinya. Ketika misalnya suatu saat ternyata ini tidak bisa di-cover alasannya apa, itu kita minta informasinya. Agar kita bisa jauh-jauh hari kita bisa menyampaikan pada masyarakat, yang kemarin itu secara usulan sudah lengkap, sudah oke, tetapi ternyata tidak bisa direalisasikan dengan alasan ini. Loh, itu belum ada loh, Pak. Selama ini seringkali informasi itu terputus. Jadi kita hanya tahunya di akhir, tiba-tiba itu tidak terlaksana. Entah karena apa. Sehingga yang terjadi di masyarakat seolah-olah kami ini datang hanya omen-omen saja. Lah ya itu loh, Pak. Lah ya itu kan. Karena ini kewenangan bukan di kita. Makanya. Kita hanya mengusulkan, mengawal, tetapi eksekusinya ada di eksekutif. Nah, kita ini seringkali kita sampaikan ke Bu Gubernur, ke OPD. Ini kita harap betul setiap proses usulan aspirasi ini, apapun yang terjadi kita dikomunikasikan. Oke. Jadi kalau ada apa-apa itu sebenarnya teman-teman di DPRD juga nggak tahu, Pak ya? Nggak tahu. Tiba-tiba ditabrak sama masyarakat. Ini Pak. Nah, panjenengan bingung. Apalagi posisi DPRD provinsi itu kan ini ya, jadi benturan. Kalau DPRD kabupaten bilangnya kita anggarannya nggak cukup, larikan ke provinsi aja. Yang provinsi bingung ya, apa aku? Harusnya itu pusat itu ikut membantu, tapi sering kan dari pusat itu kelihatan di bawah. Lah ya gitu kan, serba salah tuh akhirnya Pak. Jadi memang butuh ada kayak sistem yang bisa masyarakat juga bisa mantau loh Pak harusnya. Ini ada beberapa usulan, ada beberapa ini gagasan, entah dari mana ya. Ini berkembang di kami anggota Dewan sendiri, juga saya secara pribadi ini melihat proses setahun belakangan ini,
harusnya ada sarana pemerintah itu menyediakan kanal khusus menampung aspirasi dan monitoringnya yang bisa dimonitor langsung oleh masyarakat. Misalkan website misalkan. Betul. Kemarin usulan, betulkah usulan saya sudah masuk ke sana? Kemudian bisa sewaktu diperlihatkan di sana Manisat bisa monitor langsung. Cantumkan saja aspiratornya, ada masalah. Betul. Jadi betul-betul nanti kelihatan, oh kemarin usulan saya betul-betul dibawa Pak Hartono. Lah itu kan. Tetapi ternyata ketika tidak direalisasikan, ada alasan di sana misalkan, oh ternyata realisasi pendapatannya nggak sesuai target sehingga tidak mampu mengcover semua usulan, itu bisa dituliskan di sana sehingga masyarakat Lego. Ayem gitu kan. Kami pun nanti misalkan, oh Pak mungkin tidak kita belum bisa mengcover untuk tahun ini, kita usulkan lagi tahun berikutnya. Loh, jadi kan sih, Pak. Kan enak kita ngomong ke masyarakat betul. itu. Ya. Nah kalau itu terwujud ya Mawar, tenang kan kamu akhirnya. Dari sisi Pak Hartono juga agak moro-moro ditabrak ya kan. Betul, ya. Jadinya akan jadi semakin solid, transparan dan itu akan jadi sistem yang bagus. Stay terus di podcast Suara Rakyat ya Mawar, masih banyak pertanyaan founder buat Pak Hartono. Kita lanjut ya Mawar, masih di podcast Suara Rakyat sama Vaner dan Pak Hartono, Pak. Kalau tadi kan Pak Hartono sempat spill idealnya ke depannya kayak gimana kan Pak. Itu sebenarnya akan jadi menarik loh Pak. Maksudnya di hilirnya itu ada sistemnya, kelihatan. Jadi kan masyarakat juga tahu, oh usulanku ini beneran masuk kok sebenarnya. Tapi selain itu nih Pak, ada nggak kira-kira yang menurut panjenengan itu bisa jadi ini loh, format reses yang jadi lebih menarik, Gen Z, anak-anak muda, itu bakal dengan senang hati akan dengan happy untuk ikut urun rembuk. Nah ini kan jadi satu problem juga Pak Pripun kalau menurut panjenengan? Kalau gini, yang kondisi yang sana terjadi sebenarnya, kalau sudah mulai tahapan usulan, memang sebenarnya saat ini sudah dimulai tahapan berbasis digital juga. Oh ya? Itu namanya ada SIPD. SIPD itu sistem yang disediakan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menampung usulan. Jadi usulan dari masyarakat tidak lagi berupa kertas proposal enggak. Nah, itu dia. Tapi sudah kita dalam bentuk file, kita inputkan di sana. Itu dari sisi itu oke. Prosesnya di sana sudah oke. Tetapi sebenarnya kalau sudah di tahap itu, sebenarnya sudah tahap final kan ini. Final, betul. Tapi yang jauh lebih penting itu sebenarnya pra itu. Oh, sebelumnya ya, belum itu. Selama ini kan kita mengandalkan jalur aspirasi lewat reses, kemudian kita menerima informasi, kemudian kita bimbing mereka untuk menyusun dalam bentuk proposal. Itu kan itu sana. Tetapi ke depan, ini bicara ke depan Mas. Kita dalam 20 tahun ke depan ini akan menghadapi ini. Jumlah usia produktif kita luar biasa besar. Banyak. Benar. Nah, dan pendekatan kepada mereka ini keniscayaan. Nggak bisa kita hanya sekedar kita akan memaksimalkan suara Gen Z, milenial atau apalah. Tetapi tidak terlibat langsung dalam prosesi penyaluran aspirasi. Nah, mereka kadang kalau diundang untuk kumpul-kumpul itu males. Itu loh, mau kadang mereka itu Pak. Karena itu selain forum reses yang formal tadi itu, kami punya kegiatan mandiri. Jadi tim kita mandiri, kita punya gagasan. Ada satu kegiatan Kundapil, itu kita lakukan sebulan sekali, Sabtu Minggu. Itu kita datang ke komunitas-komunitas meskipun kecil. Jangan kadang kita hanya ngobrol di warung atau kita hanya seperti ngopi dengan konco-konco itu, kita dengarkan komunitas-komunitas itu. Kadang kalau di forum besar kan mereka nggak bersuara. Tapi kalau di forumnya mereka sendiri mereka mau bersuara itu. Itu kanal yang pertama dan itu resmi juga. Yang berikutnya saya sendiri menggerakkan tim. Menggerakkan tim untuk selalu keliling. Jadi tim saya di lapangan nggak pernah berhenti. Jadi saya dulu bilang kepada tim saya, ketika saya jadi itu mulai, bukan selesai. Kita mulai bergerak lagi. Betul. Tim saya tidak pernah berhenti di lapangan untuk selalu berkomunikasi dengan masyarakat di sana. Selain juga itu untuk membuka jaringan saya lagi. Ya. Yang ketiga, saya secara pribadi membuka kanal secara online juga. Saya siapkan website ada, saya siapkan Instagram ada, Facebook ada, kemudian juga TikTok juga ada. WA saya tulis jelas di sana. Saya tulis terangan. Jarang loh anggota dewan menuliskan nomor WA. Iya Pak. Nggak mau di-chat tiba-tiba malam-malam di-chat. Saya tuliskan WA saya tuliskan terpampang di sana. Silakan menyampaikan aspirasinya. Kadang
masyarakat itu kan menyampaikan secara langsung tidak berani. Betul. Tapi kalau melalui online dia kan bisa ngomong sesuka hatinya. Nah itu yang namanya itu kondisi real masyarakat ya kita terima. Kadang ngomongnya nggak enak ya gimana lagi kan itu suaranya masyarakat. Suara masyarakat seperti itu. Betul. Ya. Tapi resesnya sendiri Pak, boleh nggak sih Pak kalau misalkan kan tadi kan Gen Z suruh datangnya emoh Pak ya? Banyak lah alasannya. Tapi kalau disuruh datang di live, entah itu live TikTok, live IG, mereka mau. Tapi nggak boleh Pak ya? Boleh-boleh saja. Boleh sebenarnya. Tetapi resesnya sendiri harus mengundang. Tetapi kalau pertemuan itu kita live kan ya boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi acaranya harus ada. Ya, acaranya tetap ada. Iya, karena kan kita pertanggungjawabkan Mas. Kan kita dibekali untuk makan minum dan sebagainya itu kan kita harus laporkan itu. Cuman untuk menggoda dalam tanda petik yang nggak mau datang itu pakai live boleh Pak? Boleh. So far banyak nggak Pak yang komen ketika live? Makanya kadang begini kan kita buat dokumentasi di sana. Dokumentasinya itu biasanya saya tampilkan dalam status WA saya, dalam Facebook saya, dan Instagram maupun di TikTok. Nah, di sana kan pasti ada komen, loh di tempat saya kok nggak ada Pak. Nanti tunggu jadwal selanjutnya. Iya. Ini kan mancingnya gitu ya. Kan enak. Jadi kan berikutnya ternyata ada juga yang menginginkan saya datang di sana. Nah, ini kan satu menyampaikan informasi, yang kedua ini juga menyampaikan. Karena mohon maaf, reses kan bagi saya tidak hanya sekedar mengambil aspirasi, tapi saya juga melakukan pendidikan politik di sana. Ya. Kondisi saat ini, mohon maaf, ini kondisi real di masyarakat kita. Politik kita sudah sangat sangat materialistis. Sepakat. Ya, sepakat. Kalau kondisi ini dibiarkan terus seperti ini, maka kedepannya menjadi tidak sehat lagi. Sangat tidak sehat, betul. Karena itu menjadi kewajiban kita bersama, tidak hanya kami anggota dewan, ini untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Oke lah, kalau memang urusan biaya itu pasti keluar. Pasti ada keluar. Tetapi jangan semata-mata karena itu. Kita harus bisa memilih pemimpin, wakil rakyat yang memang mampu bekerja, mampu dan mau ya. Mampu dan mau, betul. Kemudian yang ketiga, ini memang bisa mempertanggungjawabkan ketika dia menjabatnya nanti. Tapi itu enggak susah Pak, ngapunten. Untuk ini kan panjenengan punya visi yang luar biasa untuk reses Pak ya. Tapi di sisi lain apa yang terjadi di masyarakat itu ya saya sepakat sudah terlalu semakin materialistis. Panjenengan ada di situ melawan arus, enggak berat toh Pak? Pasti berat Mas. Nah itu, nek gampang hadiahnya kipas angin. Nah, iya, bazar jalan sehat, Bang. Iya. Bener juga sih. Nek makanya berat itu, dia makanya kita disumpah, dilantik menjadi anggota dewan itu berat. Nek gampang mungkin hadiah kipas angin tuh. Betul. Mentok mie instan lah Pak ya, mentok mie instan. Bener juga sih. Tapi caranya gimana Pak? Karena kan itu kan masyarakat ya. Kalau dikasih tahu pasti, loh liane yang ngono kayak gitu. Makanya kan tadi bilang mampu dan mau. Mampu dalam artian punya kapasitas Mas. Ya jadi menjadi anggota dewan itu tidak gampang. Saya 20 tahun menjadi konsultan mandiri swasta. Saya punya perusahaan. Insya Allah secara kebutuhan ekonomi selama ini sudah jalan lah. Ya, sudah aman ya. Insya Allah sudah jalan selama ini. Yang orang berbisnis naik turun biasa. Betul. Nah, insya Allah saya selama ini terbiasa membawa solusi untuk klien-klien saya. Nah, pendekatan ini juga saya bawa pada saat saya menjadi anggota dewan. Bagaimana saya bisa menampung aspirasi, kemudian menjembatani atau mencari titik-titik solusinya. Contohnya tadi, kadang masyarakat pokoknya aku pengen iki. Nah, itu kan. Kadang kan begitu. Kita jelaskan, kadang kalau dijelaskan, gak iso Pak, soalnya anggarannya peruntukannya bukan itu, gak iso Pak. Gak iso, tetap rewel ya Pak. Betul. Kadang tidak bisa menjelaskan seperti itu, tetapi kita pendekatan lain. Iya Pak, mungkin itu nanti, saya ini dulu. Nah ya, ini harus dijelaskan seperti itu. Karena kadang kalau sudah bicara dengan masyarakat, itu bicara pokoknya itu loh. Pokoknya kena pokoknya itu kan. Jadi harus pelan ini Pak. Kita pendekatan ke sana. Nanti setelah kita bisa ngobrol enak, sudah dari hati itu kita sampaikan. Oh gini loh Pak. Ini kondisinya seperti ini. Kita bukannya tidak mau, tapi ini tidak diperbolehkan kadang gitu ya.
ngasih tahu itu wakil loh Pak. Angel Mas. Bener, itu harus nggak bisa sekali kadang 2 kali. Kadang harus ngopi dhisik Mas. Lah, diajak ngopi dulu nggak cukup sekali ya Pak, 2-3 kali. Kenapa ya? Karena memang itu tadi dalil pokoknya tadi loh Pak. Ibunya kan di situ kan. Makanya kadang seringkali kan kita ketika ada kesempatan untuk misalkan di sini tidak ada sidang, tidak ada penugasan keluar kota, saya selalu pulang. Pulang itu minimal pertama komunikasi dengan tim. Syukur-syukur bisa ada forum untuk kita ketemu masyarakat. Nah ini juga mungkin sosialisasi ini. Saya sendiri ke depan ini menyiapkan selain kegiatan resminya dari Dewan ya, ini kita siapkan sendiri. Kita buat kegiatan kecil-kecil lah, nanti juga akan keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Namanya kita kemarin apa nih Sam? Yang kegiatan kita desain kemarin itu? Yang aspirasi itu? Serawung. Kita buat Serawung Aspirasi. Serawung Aspirasi. Nah, namanya keren loh, Serawung Aspirasi. Jadi nanti kita hanya pengennya gini sih, ngopi dengan teman-teman di kampung, kita jelaskan sih apa sih politik itu, bagaimana berpolitik dengan sehat dan cerdas. Itu penting. Kita mulai dari sana. Kalau kita mulai mulu-mulu udahlah. Kita mulai politik yang sehat dan cerdas dulu. Pilih pemimpin dan wakil yang memang mampu dan mau. Itu loh, 2 ya, mampu dan mau. Ya. Terakhir nih Pak Hartono, masih banyak empower yang ketika dapat undangan reses itu pokoknya teko Pak, disuruh ngomong nggak mau. Nah untuk kelompok-kelompok yang kayak gitu deh Pak Hartono, monggo pesan panjenengan apa? Monggo Pak. Iya, untuk masyarakat khususnya wilayah Dapil Jatim 9, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, manfaatkan forum-forum reses dengan baik. Karena itu yang butuh masyarakat, bukan anggota. Nah, ya, jadi kalau anggota itu ketika tidak ada, ya sudah yang betul sudah dilaksanakan. Tapi ini yang butuh itu masyarakat. Ya, jadi komunikasi dengan baik dengan anggota, sampaikan aspirasinya, tagih realisasinya. Loh, ya kan. Ruangnya dikasih. Ya. Kalau nggak kamu manfaatkan empower, eman. Kenapa? Nanti kalau ternyata aspirasimu nggak tersampaikan, salah lagi katanya anggota dewannya ya kan. Makanya ketika momennya ada, manfaatkan, dan wajib buat kamu share episode ini kemana-mana biar makin banyak yang tahu. Jadi nanti kalau pas Pak Hartono reses di Dapil 9, wis kamu ngomong apa aja, cerita, curhat aja kan. Tapi jangan lupa ditagih juga biar di follow up ya Pak ya. Biar dikawal, kawal bareng. Nggak cukup, Pak Hartono sendiri nggak mampu mengawal semuanya. Wajib juga buat kamu untuk klik like sama subscribe biar kamu tahu di podcast Suara Rakyat bakalan ada apa lagi, insight apa lagi yang bisa kamu dapatkan. Terima kasih banyak loh Pak Hartono. Ini insight-nya luar biasa. Fadar jadi tahu kalau reses itu ternyata sepenting itu dan prosesnya panjang ya. Dikenalkan dulu dong. Saya kan dari Dapil 9, fraksinya Partai Gerindra. Monggo Pak. Monggo Pak. Oke, teman-teman, saya mengakhiri forum ini. Sekali lagi jangan lupa dengan saya Hartono dari fraksi Partai Gerindra mewakili wilayah Dapil Jatim 9, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek. Empower tuh banyak dari Tulungagung, Trenggalek banyak Pak. Iya dari situ tuh banyak loh Pak. Karena kan kita kan ada aplikasi juga. Jadi jangan lupa Empower Trenggalek loh ya Pak Hartono ya kan. Pas reses datang loh. Kamu boleh usul. Luar biasa Pak. Terima kasih. Insight-nya luar biasa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Hartono. Fadar pamit, Empower anyway. Pak Hartono pamit. Have a good day. Bye bye.